kabarnya sangat memprihatinkan sekali. Jadi ada mantan pemain sirkus yang mereka ini tuh diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi. Seperti apa kejadiannya? Oke, survival di Kurpas Dreamcast. Ya, kita semua tahu lah sirkus, pertunjukan sirkus yang seperti pertunjukan akrobat, sulap, badut, hewan terlatih, bahkan pertunjukan yang ekstrim. Dan pada saat menyaksikan pertunjukannya, para pemain pun tampak happy-happy aja dan ceria sekali mukanya. Namun di balik itu semua ada luka mereka yang kita semua baru tahu. Seperti Mbak Pipi dan Mbak Pucat ini, mereka ini tuh tidak pernah tahu nama asli mereka itu siapa, dari mana mereka berasal. Bahkan kedua orang tua mereka itu nggak tahu di mana, karena sejak kecil mereka sudah dibesarkan di dunia sirkus, dan mereka ini tuh diangkat menjadi anak angkat oleh pemilik sirkus tersebut. Lebih dari diangkat menjadi anak angkat, namun mereka ini tuh tidak dispesialkan seperti yang seharusnya diperlakukan. Ya seharusnya kalau anak angkat tuh dispesialkan, tapi ini malah dibegitukan. Beda dengan pekerja di sana yang dibayar, anak angkat ini malah nggak dibayar dan bahkan diperlakukan seperti itu. Jadi kekerasan yang mereka alami ini tuh di tahun 1997. Nah pada saat itu Pipi dia itu masih berumur 19 tahunan atau bahkan 20 tahunnya pada saat itu. Nah dia tuh kerap kali mengalami kekerasan, penyiksaan, hingga membuat dirinya itu nekat buat kabur. Nah pernah di suatu hari si Pipi ini tuh dia benar-benar gak kuat ya, hingga akhirnya dia kabur di jam 1 malam. Nah pada saat kabur pun dia ini tuh harus melewati hutan yang gelap. Pada saat itu sendirian dia rela loh ketakutan menembus tebalnya hutan di gelap malam tersebut, karena memang sudah begitu parahnya aksi penyiksaan tersebut yang dia alamin. Dia baru bisa keluar dari hutan itu sekitar habis subuh atau sekitar jam 4-an pagi. Dan pada saat itu Pipi ini ketemu sama orang yang bekerja di restoran Taman Safari, dan orang tersebut menawarkan tempat tinggalnya untuk Pipi. Pipi pun akhirnya tinggal di rumah orang tersebut selama 3 hari. Dan setelah itu, pada saat dia keluar rumah setelah 3 hari, ternyata sudah ada security yang menunggu. Security itu merupakan security Taman Safari Indonesia yang diperintah oleh Frans untuk mencari Pipi. Dan akhirnya Pipi pun dibawa oleh security tersebut, dibawa ke pos satpam. Nah di pos tersebut gak lama kemudian Frans dan istrinya ini menjemput Pipi. Kabarnya Pipi ini mengalami penyiksaan lagi. Dia dipukul dan bahkan ditampar oleh Frans kabarnya. Sampainya di rumah, Frans ini akhirnya menyeret Pipi, dan kemudian Pipi ini tuh kabarnya tuh sampai disetrum, dan bahkan di setrumnya ini di area sensitifnya. Gak sampai di situ aja, dia dihabisin, dipukulin ya, dan bahkan dipasung selama 2 minggu. Kebayang gak tuh, dia dipasung gak kemana-mana, untuk buang air pun susah selama 2 minggu loh. Lama banget kan. Sumpah ini benar-benar tidak manusiawi sih. Kalau memang benar terjadi kejadian tersebut, harusnya ditindak. Kemudian Pipi pun dilepas dan kembali menjadi pemain sirkus, karena Pipi ini udah benar-benar gak tahan di tempat tersebut. Akhirnya Pipi pun mencoba melarikan diri untuk kedua kalinya. Jadi dia ini tuh meminta bantuan guru silatnya yang berada di Taman Safari Indonesia ini untuk membantunya. Dan Pipi kemudian dibawa ke Semarang dan menikah dengan guru silatnya itu. Dan dari sanalah Pipi melaporkan kejadian penyiksaan dari pemilik Taman Safari Indonesia ini kepada Komnas HAM. Nah kemudian pengalaman dari Bu Butet, dia juga mengalami penyiksaan juga. Jadi pada saat dia umur 10 tahun, saat itu dia ketahuan memakan empal
Kemudian saat ketahuan memakan empal, dia malah dijejali kotoran gajah ke mulutnya, dan mau gak mau Bu Butet ini tuh memakan kotoran gajah tersebut karena emang pada saat itu dipegangin oleh beberapa orang, jadi pasrah aja gitu. Sumpah kasihan banget cuy, hanya karena ketahuan makan empal. Dan mungkin pada saat itu Bu Butet ini pengen banget makan empal tersebut ya. Dan kabarnya jadi beberapa komentar kalau emang pemain sirkus ini tuh kalau mereka dikasih uang, mereka itu selalu menolak. Dan mereka ini tuh pada pengen kalau kita ini tuh ngasih makanan ke mereka yang mungkin makan dari tempatnya itu bisa dibilang terbatas, dan apabila dikasih uang pun mereka tidak bebas untuk membelanjakannya. Sumpah kasihan banget sih. Oh ya, dan mereka ini tuh awalnya itu dijanjikan untuk disekolahkan kepada orang tuanya, tapi malah dijadikan pemain sirkus. Nah kemudian Bu Butet ini tuh akhirnya pada saat itu hamil, dan pada saat hamil pun Bu Butet ini tuh sering mengalami kekerasan fisik dan juga disuruh untuk tampil sirkus meskipun dalam kondisi sedang hamil, hingga akhirnya Bu Butet ini tuh melahirkan, dan dia dengan anaknya ini malah dipisahkan pada saat itu. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian saat Bu Butet ini bertemu dengan anaknya, sedihnya anaknya tersebut tidak mengenali Bu Butet sebagai ibunya. Jadi anaknya ini tuh manggil kepada Bu Butet sebagai tante. Sungguh menyedihkan. Nah untuk terduga pelakunya ini tuh bernama Jansen Manansang, Pras Manansang, dan Tony Simampau. Dan yang muncul ke publik saat ini yaitu Tony Simampau, yang mana Tony Simampau ini tuh sering dilaporkan oleh mantan pemain sirkus ini kalau dia ini tuh biasa aja, beda dengan yang lainnya yang belum muncul ke publik. Untuk logikanya, mantan pemain sirkus ini tuh bisa dibilang mereka ini tuh berekonomi menengah ke bawah lah ya, sedangkan para pemilik sirkus ini mereka bisa dibilang orang kaya dan orang yang punya power lah. Dan ngapain juga kalau mantan pemain sirkus ini tuh jadi gara-gara ke mereka. Kalau emang mereka nggak benar-benar ngalamin kejadian itu kan, untuk perkembangan seperti apa kita nantikan saja kabar berikutnya.